action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Ulumuddin, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan suatu trik ataupun mengendalikan suatu kamera, di mana fotografi adalah melukis cahaya ataupun mendesain sebuah cahaya. Di sini saya akan menjelaskan yang tidak lazim lagi, teman-teman sudah paham terkait segitiga aperture. Segitiga aperture adalah suatu komponen yang sangat harus dipahami, trik mendasar dalam dunia fotografi. Di situ ada shutter speed, adanya aperture, adanya ISO. Jadi saya akan menjelaskan terkait fungsional dari tiga item itu secara detail satu persatu. Saya di sini menggunakan kamera Canon 5D Mark II. Setiap kamera memiliki fitur ataupun pengaturan yang berbeda-beda. Jadi mungkin teman-teman di rumah yang ada yang sama menggunakan kamera EOS 5D Mark II yang dimiliki Canon bisa menjadikan sumber referensi yang saya jelaskan ini. Oke. Adanya saya menjelaskan materi ini untuk memenuhi suatu praktikum ataupun kebutuhan yang harus saya penuhi dinilai di dalam akademik saya, yaitu mata kuliah KKL. Jadi saya akan menerangkan segitiga exposure pada kesempatan kali ini. Langsung saja. Oke, teman-teman, di sini kita sudah memasuki bar menu di Canon 5D. Di sini sebelah kiri ini kita sebut ataupun letaknya sebuah yang namanya ini shutter speed. Nah, jadi semakin kecil shutter speed yang teman-teman gunakan, dia akan menangkap dengan sangat lambat. Intensitas cahaya akan sangat banyak untuk masuk ketika teman-teman menggunakan shutter speed yang sangat rendah. Ketika teman-teman menggunakan shutter speed dengan kecepatan yang tinggi, contohnya di 100/125 ini dengan sangat cepat kamera untuk menangkap, tetapi intensitas cahaya sangat minim untuk masuk. Jadi lebih sederhananya memahami, semakin kecil shutter speed kita gunakan, itu semakin banyak cahaya yang ditangkap oleh kamera. Semakin besar cahaya yang dipasoki oleh kameranya sangat minim. Tetapi kalau teman-teman menggunakan sangat minim dengan seumpamanya 1/25 atau 1/20, itu menyebabkan gambar akan sedikit goyang karena kecepatan sangat lambat. Jadi tangan kita tidak mampu menopang dengan seimbang, itu akan menyebabkan gambar sedikit goyang. Jadi kalaupun di studio ataupun di ruangan yang di dalam indoor, biasanya sudah paling kecil menggunakan 180, paling besar 125. Ini sudah sebuah komponen di shutter speed yang sangat efektif. Kita berangkat ke ISO, ke aperture yang biasanya dilambangi oleh huruf F. Ini adalah bukaan tutup ataupun menangkapnya intensitas cahaya kecil ataupun sedikitnya kamera, sama saja.
Namun di shutter speed tadi kecepatan untuk menangkap ini masuk atau sedikitnya cahaya yang diambil oleh kamera tersebut. Contoh, kalau teman-teman menggunakan f1,8, pasokan cahaya yang masuk ke kamera itu akan sangat besar. Kalau teman-teman menggunakan f7, ini pasokan yang intensitas cahaya yang masuk itu sangat minim. Ini bukaan lensa, semakin kecil semakin besar bukaannya, dan otomatis cahaya masuk akan lebih tinggi. Hanya seperti itu aja. Teman-teman memahaminya jangan sederhana. Semakin kecil bukaan lensa akan semakin besar, berarti intensitas cahaya yang akan masuk semakin banyak. Kalau teman-teman menggunakan f ini lebih besar angkanya, intensitas cahaya sedikit masuk karena apa? Bukaan lensa semakin kecil. Jadi di situ aja memahaminya, semakin kecil semakin terang, semakin besar dia akan kurang dalam pencahayaan. Kita berangkat ke ISO. ISO sebuah komponen yang sangat diperlukan dalam sebuah kamera untuk memasuki ataupun mensupport terkait keadaan di suatu tempat ketika memang tidak ada, ketika sangat minim terkait pencahayaan tersebut. Jadi cara menggunakan ISO, semakin kecil ISO akan semakin redup. Jadi ini adalah untuk mensupport ketika memang di suatu ruangan itu kurangnya cahaya, kita mainkan ISO. Ketika teman-teman menggunakan angka ISO ini di kisaran lebih tinggi, itu akan semakin terang. Tetapi dalam catatan, semakin tinggi ISO digunakan akan menghasilkan suatu yang dimana yang dinamakan noise. Jadi solusi saya untuk ISO ini, gunakan ISO ini di kesempatan terakhir untuk membuat suatu pencahayaan. Ketika teman-teman sudah mendesain di shutter speed, di aperture, baru ke ISO. Jangan ISO-nya dulu. Yang penting mainin di F-nya itu dulu. Kalau di studio, seumpamanya dengan ada bantuan lighting, sahabat-sahabat, teman-teman bisa menggunakan shutter speed di 125, aperture-nya di jangan lebih dari 5, paling 45 ataupun 40. ISO kita gunakan seminim-minim mungkin. Jangan sampai auto ya, jangan auto. Gunakan 125 ataupun 160 sampai 200. Jadi di situ saja, karena di dalam studio sudah ada bantuan oleh lighting. Jadi usahakan gimana caranya untuk menghasilkan sebuah cahaya itu jangan di kamera, kita setting di lightingnya. Biarkan dia menggunakan yang sangat minim untuk ISO ataupun shutter speed dengan begitu cepatnya menangkap. Oke, mungkin segitu saja sih. Ini bisa menjadi suatu referensi ketika memang teman-teman menggunakan foto ataupun memotret dalam sebuah cahaya yang dihasilkan oleh lighting ataupun di studio foto. Paling seginilah. Oke, jumpa lagi untuk pengaturan white balance ataupun yang lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.